Oke guys, hari ini kita lagi di RUPS-nya Berkshire Hathaway langsung dari Omaha, Nebraska. Nah tadi ada special session dulu ya sebelum mulai acaranya. Sempat mention beberapa kali kenapa sih Warren Buffett itu milih Greg Abel sebagai penerus dia sebagai CEO Berkshire yang baru. Alasannya apa? Ternyata dia ada 3 alasan utama guys. Alasan penting gimana caranya dia milih CEO, bukan cuma milihnya si Greg doang. Tapi juga gimana caranya dia milih CEO di perusahaan-perusahaan anak perusahaannya Berkshire Hathaway. So kalau lo penasaran, apa sih kriterianya Warren Buffett menentukan seorang CEO yang benar, yang baik? Termasuk teman-teman nih, kalau lagi buka usaha atau pengen invest, CEO lo itu udah benar apa enggak? Kalau lo penasaran caranya dan rahasianya Warren Buffett, lo jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi gini guys, menurut Warren Buffett ya, ini bedanya seorang CEO, direktur utama sama seorang manajer, sama mungkin akuntan atau operator biasa. Yang membedakan paling penting menurut Warren Buffett, tadi dia baru aja bilang yang paling penting apa tugas seorang CEO? Itu ternyata hiring. Dan ini gue setuju banget. Faktor paling bener ya, yang menentukan pertumbuhan sebuah perusahaan bakal jadi sukses atau enggak, profitnya tumbuh atau enggak. Kenapa? Kalau dia hiringnya salah. Begitu lu bikin hiring salah, lu hire toxic people, mau lu sepinter apapun, modal usaha lu segede apapun, kolaps juga usaha lu. Makanya jangankan Warren Buffett ya, Elon Musk aja ya, waktu dia bikin perusahaan, mau Tesla, mau SpaceX, apa yang paling penting? Hiring. Lu bayangin ya, Elon Musk aja dia hire 2.000 orang pertama karyawan dia yang interview langsung. Wajib dia interview langsung. Karena itu yang menentukan masa depan perusahaan lu guys. Hiring itu penting banget. Makanya kalau bisa lu interview, apalagi buat posisi-posisi yang strategik. Gue sampai hari ini gue udah interview mungkin sekitar 3.000-an orang. Gue juga udah pernah mecat sampai 700 lebih orang dalam karir gue. Dan gue setuju, hal yang paling penting dalam mengembangkan sebuah perusahaan, growing sebuah perusahaan, ya mau gak mau, lu harus hire the right people. Jadi tugas CEO yang paling penting apa? Lu harus hire orang yang paling tepat. Orang yang lebih hebat dari lu, orang yang lebih pinter dari lu. Nah banyak owner ini punya masalah gini guys, dia takut, wah nanti karyawan gua keluar resign bikin perusahaan sendiri. Ujung-ujungnya apa? Dia hire orang goblok. Ujung-ujungnya perusahaannya tambah nyungsep. Banyak tuh yang takut begitu. Ada bahkan kenalan gua udah berulang kali bilang sama dia, lu tuh harus berani hire orang yang lebih pinter dari lu. Terus gimana Ben kalau dia keluar? Terus gimana Ben kalau dia bikin usaha sejenis? Ya itu resiko. Makanya lu kasih insentif dong. Makanya lu kasih saham dong supaya dia mau stay loyal sama lu. Karena at the end of the day lu gak mau jalanin bisnis day to day operation. Usaha lu apa? Misalkan usaha lu rental mobil. Warren Buffett punya portofolio namanya Hertz, perusahaan rental mobil. Ya lu bayangin kalau seandainya dia yang harus nyetir mobilnya. Emang lu CEO apa supir? Jalanin day to day-nya kan gak masuk akal. Dia yang mompa, mesinnya rusak. Dia harus tahu ini orang ada nipu gak, jual beli bensin gak. Banyak yang nilep begitu. Main dari oli, main dari spare part. Ujung-ujungnya apa? Lu jadi gak bisa ngembangin bisnis lu. Ujung-ujungnya lu cuman jadi kayak kuli di perusahaan lu sendiri. Dan itu salah. Nah tugas lu apa? Ya lu harus hire guys, harus hire the right people. Jadi lu harus hire orang yang lebih hebat, lebih keren, lebih cakep, lebih pinter, lebih rajin, lebih punya energi dibandingkan lu sendiri. Nah setelah lu hire apa? Lu gak usah gangguin guys, udah gak usah ngerecokin. Jadi prinsipnya gitu, ketika gue investasi pun di perusahaan-perusahaan tertutup, banyak gue yang invest, gue sebisa mungkin gue gak mau terlibat. Jujur, kenapa? Kan gue udah jadi investor. Tiba-tiba gue harus terlibat di marketing, di operation, di procurement, pengadaan, bro. Sorry banget bro. Gitu. Tujuan gue invest itu bukan buat jadi kuli, no. Ya buat jadi investor, buat jadi pemegang saham. Jadi gue gak pernah tuh ujuk-ujuk ngerecokin operation orang, gak mau. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali ngasih advice, boleh. Ben, kenalin gue sama banker yang bisa kasih bunga lebih murah. Lo ada network gak? Ada. Boleh. Ben, kenalin dong gue mau ngurus izin impor. Gue mau ngurus izin edar. Boleh. Gue akan bantuin. Tapi seminimum mungkin gue berusaha. Kenapa? Karena ketika gue invest di sebuah perusahaan, ya gue gak berharap gue yang jadi CEO atau gue jadi komisaris. Aneh, itu namanya gue turun level. Buat apa? Gak mau gue. Makanya yang paling penting kalau lu mau kembangin bisnis lu makin besar, suka gak suka, ya lu harus hire the right people. Orang yang lebih baik daripada lu. Dan itu kuncinya. Ya gue ada pernah waktu itu dipercaya yang ngurusin salah satu bisnis. Omzetnya itu waktu gue join gak nyampe 700 juta guys. Sebulan. Omzet per bulan gak nyampe 700 juta. By the time gue resign, omzetnya udah lebih dari 60 miliar per bulan. Terus apa yang gue lakukan? Apakah gue urusan digital marketing, operation, apa segala? Enggak. Apa yang gue lakukan? Gue cuma hire the right people. Itu guys. So teman-teman lu refleksi ke diri lu sendiri ya. Kalau lu sebagai owner puluhan tahun jalan bisnis lu masih jaga warung lu masih nyetir mobil truk lu. Gue yakin bisnis lu gak move on, bisnis lu gak scale up. Bisnis lu ya gitu-gitu aja. Dan ini bahaya, apalagi kalau lu udah hire orang terus. Karena ujung-ujungnya apa? Itu membuktikan lu gak bangun tim.
Karena tugas CEO adalah hire. Buat apa? Bangun tim yang lebih baik lagi, yang lebih cepat lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih gesit lagi. Jadi either lu hire the wrong people, atau yang kedua, nah ini bahaya juga. Sebetulnya lu udah hire the right people. Sebetulnya. Tapi sayangnya, lu nggak bikin mereka jadi pemenang. Lu malah bikin mereka jadi pecundang. Lu udah hire the right people. Orang yang pinter, lebih energik, lebih powerful, lebih semangat, lebih motivated dibanding lu. Sebetulnya lu udah hire the right people, tapi lu nya aja yang ngaco. Lu sering intervensi, lu sering gangguin dia, lu sering mempertanyakan. Ujung-ujungnya sebenarnya lu nggak percaya sama dia atau lu nggak percaya sama diri lu sendiri, lu masih belum bisa move on. Nah, Warren Buffett itu punya kata-kata bijak sendiri, guys. Jadi kalau lu udah hire CEO, itu ibaratnya lu udah beli anjing, penjaga buat jagain gudang lu, bisnis lu, usaha lu. Lu kayak beli anjing. Ternyata yang gonggong malah lu sendiri. Lu pikir, berarti lu melakukan apa? Tindakan yang bodoh, aneh banget. Lu udah beli anjing mahal-mahal, anjingnya bagus-bagus, di training luar biasa, tapi yang gonggong lu sendiri, kan aneh. Ya harusnya tugas anjing itulah. Itu peribahasanya Warren Buffett. Kayak kasar banget ya membandingkan CEO sama anjing, tapi bener. Warren Buffett berulang kali bilang, hire CEO itu kayak hire anjing. Lu harus hire the right anjing, guys. Karena at the end of the day, tugas seorang CEO adalah melayani kayak anjing. Melayani siapa? Pemegang saham. So ketika lu udah ketemu anjing yang bener, ya lu trust sama dia. Lu siapin dia supaya dia jadi CEO yang hebat, guys. Jangan ujung-ujungnya lu udah hire anjing, lu udah beli anjing, lu taruh jadi CEO buat jagain usaha lu, buat kembangin usaha lu. Kalau ada masalah, yang repot lu lagi, yang gonggong lu lagi. Itu tolol, kata Warren Buffett, guys. Barusan dia bilang. So, itu hal pertama yang penting lu harus pahami. Tugas seorang CEO apa? Hire, bangun tim. Indikasi lu melakukan tindakan yang salah apa? Hiring yang salah. Lu masih terlibat operasional. Lu masih belum bisa move on. Dan yang paling parah, bukan hanya lu hire wrong ya, tapi lu yang kedua, guys. Lu justru bikin mereka jadi kalah. Karena lu gak set target, lu gak tahu gimana cara bikin visi, misi lu gak bisa mentranslate, mimpi lu gimana, tujuan lu apa. Ujung-ujungnya tim lu yang super itu malah jadi nyasar. Hati-hati lu. Lu justru bikin tim lu jadi pecundang. Buat teman-teman yang bingung, lu para pengusaha, business owner, investor, indikator yang paling gampang ya, makanya lu jangan skip video ini, di akhir gue bakal kasih tahu. Indikator yang paling gampang buat lu tahu, refleksi kembali ke dalam diri lu sebetulnya udah bikin hiring yang bener atau enggak, itu gampang. Kalau orang yang lu hire, besok minta resign, dalam kasusnya Warren Buffett dia bilang, kalau Greg Abel besok resign, lu pusing apa enggak? Warren Buffett bilang pusing, dan itu penting pusing. Karena kalau nggak pusing, kalau lu nggak stres, kalau lu nggak ngamuk, kalau lu nggak bete, lu hire orang, lu hire CEO, lu hire manager, lu hire direktur, besok dia resign, lu tidak stres, artinya lu sudah hire orang yang salah. Itu maksudnya Warren Buffett. So kalau lu udah hire orang yang salah, lu pikir lagi ke usaha lu ya. Kalau besok dia resign, gue pusing gak ya? Kalau lu nggak pusing, lu hire orang yang salah. Lu harus start over, ulang lagi, hire lagi orang. Berarti lu harus hire orang yang lebih hebat, yang lebih cakap. Wajib, guys. Jadi teman-teman dari sini udah paham ya, kuncinya itu gampang. Kalau lu hari ini udah merasa, oh iya ya, besok kalau direktur gua, CEO gua, Chief Operating Officer gua resign, gua stres. Berarti lu udah on the right track, karena lu udah punya orang yang pas. So tugas lu apa? Tugas lu menurut Warren Buffett, itu get out of the way. Jangan aneh-aneh, jangan ngaco, jangan sok pinter, jangan ngajar-ngajarin. Lu udah hire orang yang lebih pinter dari lu, terus lu yang ngajar-ngajarin, kan aneh. Aneh banget. Contoh gua nih. Misalkan gue hire orang ahli logistik. Kemarin kita ada hire agronomis buat kebun kita. Kita ada hire misalkan animator, video editor. Lu kira gue ada intervensi sedikit pun? Enggak. Kenapa? Gue punya prinsip, serahkan pada ahlinya. Lu bayangin kalau gue hire agronomis, terus gue masih harus ngajarin, bro ini yang tanaman pisang gue pakai pupuk ini. Banyakin potasiumnya, kurangin nitrogennya. Khusus buat tanaman kita yang semangka, lu harus banyakin apanya kayak, bro, gue hire dia justru buat ngurangin beban pikiran gue. Bukan buat nambah pikiran gue. Gue hire dia karena gue tahu alihnya, gue bisa serahkan sama dia. Itu mindsetnya. So, lu hire orang buat mengurangi beban lu. Lu hire orang yang lebih hebat dari lu buat ngurangin effort lu. Buat ngurangin stres lu. Tugas lu apa? Bantu dia biar bisa bergerak semulus mungkin, secepat mungkin, segesit mungkin. So, your job is to get out of the way. So, your job is to get rid of the obstacles. Apa halangannya? Oh, dia kalau mau gerak lebih cepat, dia butuh support dari bawah. Dia butuh support dari tim finance. Dia butuh support pendanaan. Oh, dia butuh support buat perizinan, clearance. Oh, dia butuh support sosial. Oke, gue bisa bantu. Biar mulus jalannya apa? Gue kumpulin camat-camat. Gue kumpulin kepala desa supaya gak digangguin kebun kita di sana. Lu butuh apa lagi?
Pak kita butuh supply chain, kita butuh pengiriman Kohe, kita butuh pengiriman pupuk Ponska, kita butuh Yaramila. Barangnya nggak ada di Kalimantan. Gue yang bangun sistemnya, supply chainnya, pengirimannya supaya on time. Karena bisnis tanaman ada jadwal guys. Telat panen, telat ngasih pupuk, telat kasih air. 3 bulan lagi lu gagal panen. Lu nggak kelihatan hasilnya sekarang, tapi 3 bulan lagi lu kelihatan gagal panen. Nah itu bahaya. Nah itu tugas seorang CEO. Lu memuluskan jalan dia. Dia butuh bantuan apa, lu support. Pak, kita butuh nambah gudang. Pak, kita butuh beli traktor baru. Silakan. Apa reasoningnya? Selesai. Pokoknya tugas lu adalah support dia. Supaya dia bisa jadi direktur yang hebat, manajer yang hebat, CEO yang hebat. Itu guys. Itulah lu sedang bangun super team. Jadi lu hari ini pikir lagi. Tim lu ini udah the right people or not. Kalau dia besok resign, lu stres apa kagak? Kalau dia resign, lu nggak stres, berarti lu hire the wrong people. Hati-hati lu. Nah yang kedua guys, lu sebagai business owner ya, lu sebagai pemegang saham, lu tuh harus bisa ngeset target, bikin visi misi. Lu harus bisa bikin koordinat, sama kayak Warren Buffett ketika dia beli nih perusahaan kereta api namanya BNSF, perusahaan kereta apinya Berkshire Hathaway. Hal yang paling penting apa? Lu harus bisa mentransmisikan visi misi lu. Koordinatnya apa? GPS-nya seperti apa? Kalau nggak apa, nyasar nih mereka. Walaupun udah cari CEO yang paling hebat, yang paling pinter, tapi kalau lu nggak set koordinat yang tepat, bisa nyasar perusahaan. Nah bagian yang kedua, lu transmisi visi misi, koordinat, target, goal lu. Transmisinya gimana caranya? Caranya adalah lu harus kasih tahu sama tim lu 2 hal yang paling penting untuk supaya mereka nggak nyasar. Pertama adalah lu harus kasih tahu kereta ini nih, lu bangun perusahaan tuh kayak bikin kereta. Kalau Elon Musk bilangnya bikin roket, mau ke Mars, mau ke bulan. Kalau Berkshire Hathaway, dia bilang dalam konteks perusahaan, dia hire tim buat perusahaan kereta api dia, lu harus tahu dulu tujuannya kemana. Lu mau kemana ini tujuannya, keretanya? Mau pergi ke New York kah? Tujuan ke Washington DC kah? Lu harus set dulu targetnya. Lu set dulu destination-nya. Itu. Nah banyak CEO itu nggak tahu destinasinya gimana, karena nggak pernah dikasih tahu juga sama ownernya. Ownernya cuma bisa bilang, pokoknya omset tahun ini naik, omset tahun ini naik, profit kita naik. Bukan itu, lu harus set destinasinya, set targetnya, set visi misinya. Dan yang paling penting setelah lu set destinasinya, ingat ya CEO ini kayak lu kirim jenderal berperang melawan musuh. Lu harus kasih tahu gimana cara ambil keputusan supaya dalam perjalanan dia nggak harus nanya-nanya sama lu. Lu harus kasih dia kebebasan berpikir, kreativitas. Jadi lu harus kasih tahu independensi apa yang dia punya. Dia harus punya prerogatif guys. Kalau nggak dia nggak bisa gerak cepat. Ibaratnya gini, dalam konteksnya Berkshire Hathaway ya. Oh, gue udah mau invest di bisnis kereta api. Oh, gue pengen invest di bisnis roket ke bulan. Gue hire CEO-nya begini. Dan lu kasih tahu, nanti lu pas meluncur, mungkin ada yang meledak sayap kirinya. Mungkin kurang bahan bakar. Mungkin ada baut yang lepas. Lu harus bisa ambil keputusan di situ. Kenapa? Karena begitu lu meluncur ini roket ini, lu sama bumi ada jarak jutaan kilometer. Dan mungkin situ akan ketemu situasi di mana lah. Guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi, dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi, bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan, dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal, supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini, atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Dan mungkin situ akan ketemu situasi di mana lah lu nggak bisa nunggu respon HQ lama. Halo Jakarta, gimana ya baut kiri lepas, harus gimana? Halo Jakarta, ada komet menghalangi jalur kita harus belok kiri atau belok kanan? Halo Jakarta, boleh nggak kita buat menghemat bahan bakar, sebagian muatan kita buang?
Itu kan butuh keputusan yang cepat. Jadi apa yang harus dilakukan? Lu harus kasih kebebasan dia, lu harus kasih aturan main. Lu jalan, berperang, pergi, ya lu bayangin kayak Christopher Columbus lah. Bisa sukses besar, ekspedisi ke benua Amerika. Lu bayangin kalau tiap kali dia mau berperang membantai suku Indian, harus tanya sama bosnya dulu di Eropa. Halo, bos, boleh nggak kita nyerang desa ini? Bos, kabarnya situ ada gunung emas, boleh nggak gini? Kagak jalan bro, ekspedisinya gagal. Nggak bakal terkenal si Columbus itu bro. Tapi dia dikasih kebebasan. Dan ini dipakai sama orang Belanda. Ketika ada perusahaan trading yang namanya VOC dikasih kebebasan sama Ratu Belanda. Bunuh orang, bantai orang, beli kapal, beli senjata, bangun pasukan. Apa yang terjadi? VOC jadi perusahaan terbesar di dunia saat itu guys. Saat itu raja-raja gak ada yang mau ngasih kebebasan. Raja Inggris, Raja Spanyol, gak ada yang punya nyali kayak Belanda. Tapi begitu dikasih independensi ke VOC kaya raya guys. Karena bisa gesit, ada Portugal di depan. Kayaknya bagus nih kita bom kapal mereka, gudangnya, pelabuhannya kita bakar. Tanpa perlu nanya permisi sama juragan di Eropa. Itu dikasih guys. Jadi setelah lu hire the right people, setelah lu hire tim lu, apa yang lu harus lakukan? Lu kasih set target, lu kasih set destinasi. Dan yang paling penting apa? Lu harus kasih tahu dalam perjalanan mereka membangun perusahaan lu, gimana cara ambil keputusan yang baik, yang bijak. Prosesnya seperti apa? Karena mereka butuh kecepatan, mereka butuh prerogatif guys. Karena kalau mereka masih harus ngubungin lu buat hal yang remeh-temeh. Contoh nih, gue punya temen nih, dia punya jaringan restoran hampir di 27 kota lah di Indonesia. Masa kalau hanya perkara kompor rusak harus sampai telepon dia biasanya di Palembang baru. Gak bakal bisa tumbuh bisnisnya. Masa hanya karena perkara dia ditodong, didatengin ormas salah satu cabangnya, dia harus bangun dari tidur, terbang ke sana, ketemu sama premannya. Lu gimana bisa kembangin bisnis? Kan gak bisa. Nah dia kembangin sistem yang bagus supaya kepala cabang dia bisa berpikir secara independen, punya kreativitas sendiri dan dewasa guys. Menjalankan bisnis kantor cabangnya. So cepet dia growing, dia tadinya cuma punya 3 cabang, warisan dari bapaknya. Setelah bapaknya meninggal, dia take over itu. Bapaknya itu cuma punya 3 cabang hampir 20 tahun. Dia sekarang punya 27 cabang, cuma dalam waktu 4 tahun. Gila. So gimana cara testingnya guys? Tim lu itu sebetulnya udah punya kebebasan belum? Udah punya kesepahaman visi dan misi yang sama dengan lu belum? So cara ngeceknya gampang guys. Lu tanya 3 orang yang berbeda-beda di tim lu. Di tim itu lu ambil 3 orang, tanya mereka beda-beda. Perusahaan kita dalam tahun ini misalkan bakal seperti apa? Kita mau achieve apa? Terus mereka kasih jawaban 3 yang beda-beda. Itu lu bahaya. Itu lu screwed guys. Karena lu artinya gak bisa transmisikan perusahaan lu mau kayak apa. Jadi contohnya nih, kemarin tuh ada teman kita habis tanda tangan ya sama Bank BCA. Mereka punya bikin software, fintech dipakai sama Bank BCA. Oke, bagus, good. Tapi tahu nggak, kenapa gue tahu bisnisnya nggak akan kemana-mana? Karena kalau lu tanya 3 orang di tim itu, di startup itu, jawabannya beda-beda. Tahun ini mau ngapain? Ada yang bilang tahun ini EBITDA positif. Ada yang bilang, oh kita mau dapat customer sebanyak-banyaknya. Nah pas lu tanya orang yang ketiga, jawabannya adalah mereka pengen bikin fitur baru, fitur yang bakal dipakai oleh semua bank yang ada di Indonesia. Fitur ini yang paling canggih. Ini udah ngaco nih. 3 orang dari tim yang sama ngasih jawaban yang berbeda-beda, itu udah salah guys. Artinya apa? Mereka nggak tahu perusahaan ini mau dibawa kemana. Yang tahu cuma lu sendiri. Artinya lu gagal mentransmisikan itu. Kalau 3 orang ini ngasih tahu jawaban yang sama, berarti lu udah on the right track. Contoh paling gampang lah di perusahaan kita ya. Kalau ditanya, kita punya visi besar apa? Mereka udah pada tahu guys. Perusahaan kita mau kemana? Goalnya apa? Targetnya apa yang mau kita achieve? Mereka tahu. Mereka bahkan tahu udah dari awal tahun tentunya. Itu guys. Jadi semua orang itu sama. Bahkan mungkin OB di kantor kita pun tahu. Karena itu kita taruh di ruang bersama. Tempat orang makan siang. Semua orang makan siang di situ. Ruangan makan siang itu isinya apa? Visi misi kita guys. 1 tahun ini, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Di situ kita jembrengin guys. Bahkan sampai OB aja tahu visi misi perusahaan gua apa. Clear. So kalau teman-teman punya cita-cita, punya target, punya goal. Perusahaan lu mau kayak apa bentuknya dalam 1 tahun ke depan. Lu tulis visi lu tulis. Bahkan kalau perlu lu baca keras-keras setiap kali lu meeting mingguan. Kalau gue meeting mingguan tiap hari Selasa jam 8 pagi. Baca keras-keras supaya semua orang tahu clear perusahaan ini mau kayak apa, bentuknya kayak apa. Clear guys, nggak ada salah persepsi. Jadi dari sini lu udah tahu ya 2 hal itu. Yang pertama apa? Hire the right people so you can build the right team. Itu dulu. Nah yang kedua, lu harus bisa transmisikan keinginan lu, kehendak lu, goal lu, sasaran lu, achievementnya ke tim yang udah lu hire itu. Nah yang terakhir, yang ketiga guys. Ini penting, makanya lu jangan skip videonya. Nah yang ketiga guys, ini penting banget nih. Yang pertama lu udah hire the right people, lu building the right team.
and then after that lu komunikasikan, lu punya visi misi, lu punya koordinat, lu punya goal. Namanya lu kirim jenderal buat berperang ya. Lu hire CEO, lu hire direktur, lu hire manager. Mereka butuh logistik. Logistik itu apa? Daya tempur guys. Biaya, duit, modal kerja tentunya. Nah itu artinya guys, lu harus pastikan lu punya cash flow itu tetap aman. Nah ini yang penting. Supaya mereka yang kerja buat lu juga berasa nyaman dan tenang. Karena kalau lu gak ada cash flow, wah bahaya guys. Gimana ceritanya lu kirim jenderal berperang tapi gak ada beras? Pusing dia. Gak bakal bisa efektif berperang buat lu di medan tempur yang namanya marketplace itu guys. Nah dan ini penting banget guys. Lu jangan sampai ya lu hire CEO, terus CEO lu stres aja pikirin soal revenue, omzet, cash flow gitu. Aneh. Kenapa? Karena lu tuh pengennya hire CEO bukan hire accountant. Beda nih, tapi banyak CEO yang gue lihat tuh kejebak melakukan aktivitas apa? Akuntansi. Bahkan ada CEO yang gue lihat habis waktunya 1 hari dalam 1 bulan cuman buat ngurusin rembesan karyawannya. Gila lu, dia karyawannya, sales dia ada sekitar 60-an orang. Takut di scam. Jadi dia ngurusin rembesan 60-an orang, kan ngaco. Aneh banget. Lu tuh CEO bukan accountant. Pikir dulu yang lu harus lakukan apa. Betul cash flow itu penting, betul penghematan itu penting. Tapi tugas CEO apa? Bukan buat ngurusin pembukuan, enggak. Tugas CEO itu guys, make it, grow it, keep it. Jadi menurut Warren Buffett, tugas CEO itu bukan ngaduk-ngaduk laporan keuangan tiap hari, pembukuan, balance sheet, enggak. Make it, grow it, keep it. Make it maksudnya apa? Make it itu dia harus pastikan. Tiap minggu, tiap bulan, dia regular meeting, dia nge-track apakah omzet kita, GMV kita, revenue kita hitting the numbers or not. Nah yang kedua, dia harus pastikan ada growth di perusahaannya. Jadi revenue-nya, profitnya growing nggak? Jadi contohnya simpelnya gini, kalau kita invest di perusahaan ya, tiap 3 bulanan ada laporan keuangan. Kita harus lihat revenue-nya grow nggak? Net profitnya grow nggak? Jadi wajib ada growth. Kalau nggak, ya buat apa lu bisnis? Makanya lu nggak usah heran kalau banyak saham bank buku 4 yang bakal makin nyungsep. Kenapa? Karena tidak ada growth. Growth cuma 2%. Mendingan lu nabung deposito bro. Deposito masih bisa dapat 5%, 6%. Nggak logis. Growth cuma 2%, artinya apa? Kalah sama inflasi bro. Jadi lu harus make sure ya, memang lu hire orang itu, lu bukan hire accountant, lu hire CEO. Tugasnya apa? Make it jadi real. Apa target revenue-nya? Terus apa? Harus ada growth. Kalau enggak, pakai CEO zaman dulu aja. Buat apa lu pecat direktur yang lama? Lu pecat direktur lama, hire direktur baru kan karena lu ada harapan. Apa? Growth perusahaannya. Nah yang ketiga, lu berharap ketika udah omzetnya naik, omzetnya growth, dia punya net profit, nggak kemana-mana, nggak bocor. Artinya apa? Harus efektif, efisien. They have the ability to keep the money. Jadi nggak boleh boros CEO-nya. Karena at the end of the day, lu akan lihat bottom line. Net profitnya growing atau stay. Karena percuma revenue lu naik terus. Ternyata begitu dilihat bottom line ya net profitnya malah minus atau bahkan sama. Artinya lu apa? Lu jalan di tempat, lu hire CEO baru, lu bangun tim baru, revenue kelihatan gede. Tapi at the end bottom line-nya ternyata sama dengan net profit 5 tahun lalu. Artinya lu 5 tahun lu terbuang sia-sia, lu jalan di tempat guys. Hati-hati. Jadi make sure ya, lu udah hire orang, they have the ability to make it, make the revenue, grow it, tumbuhin perusahaannya. Wajib ada growth, wajib guys, itu harga mati. Nah yang ketiga, keep it. They should have the ability to keep the money, to keep the profit. Kalau nih tim lu nggak bisa solving ini yang gue bilang ini, artinya lu itu sebetulnya nggak punya CEO. Itu bukan investasi di seorang direktur utama yang proper. Lebih parah lagi kalau lu tanya revenue guidance kita. Bulan ini akan seperti apa? 3 bulan ini, tahun ini akan gimana? Growth-nya akan seperti apa? Dan mereka nggak bisa jawab. Apalagi growth itu kan proyeksi. Mereka nggak bisa jawab, artinya nggak punya visi, melihat ke depan. Tantangannya gimana? Mereka nggak bisa jawab. Hati-hati. Berarti yang lu hire itu bukan CEO. Yang lu hire itu adalah akuntan. Akuntan keahliannya apa? Melihat masa lalu. Kemarin ngeluarin apa? Kemarin reimbursement-nya gimana? Biaya kita apa? Investasinya apa? Capex-nya apa? Ahli, hebat, laporan keuangan jago. Tapi CEO harus berpikir ke depan, persiapan ke depan. Make sure dana perang kita masih ada, biaya marketing masih ada, musuh market share seperti apa. Tahun ini target kita punya kue seberapa besar. Itu tugas CEO guys. Jadi lu jangan salah pilih ya. Apalagi kalau teman-teman pengen perusahaannya tambah besar, lu harus tahu you have to hire the right people. Kayak Apple hari ini. Apple bentar lagi bakal ngangkat CEO baru. Backgroundnya apa? Teknisi. Spesifik tuh. Tim Cook backgroundnya apa? Operation. Supply chain. Steve Jobs backgroundnya apa? Macam-macam. Programming iya, filosofis iya, desain iya.
Jadi setiap every stages of company itu punya orang yang beda-beda. Makanya itu normal, direktur utama keluar masuk itu normal. Tergantung stage perusahaannya ada di mana. Ya hopefully lu lakukan hal yang benar lah guys. So itulah sharing point penting lah dari pembicaranya Warren Buffett hari ini. Gimana dia menentukan dia sudah meng-hire CEO yang benar atau tidak. Yang jelas adalah kalau dia hire CEO, dia nggak mau, dia justru harus tambah pusing ngurusin perusahaan itu. Lu bayangin dia punya perusahaan begitu banyak guys. Ini ada begitu banyak, ini semua perusahaannya Berkshire Hathaway. Gimana kalau dia harus terlibat di masing-masing perusahaan itu? Kagak jalan. So yang dia lakukan apa? Ketika dia udah investasi, dia kasih independensi. Karena dia udah tahu, dia udah hire the right man, dia udah build the right team, dia sudah mentransmisikan visi misinya Berkshire Hathaway ke perusahaan yang dia invest. Nah yang ketiga apa? Dia hire CEO. CEO itu bangun perusahaan yang ada di cash flow. Dan perusahaan harus bisa make it, grow it, keep it. Nah gimana guys kalau menurut lu guys? Lu setuju nggak dengan filosofinya Berkshire Hathaway? Bahwa ternyata dalam membangun perusahaan faktor CEO itu paling penting. Tapi banyak orang yang salah. Mereka bukan hire CEO. Ternyata mereka cuma hire operator. Ternyata mereka cuma hire accountant. Lu pernah nggak berada dalam kondisi seperti itu? Ternyata lu salah hiring. Lu bukan hire CEO. Akibatnya perusahaan lu tidak growing. Sharing dong guys pengalaman kalian seperti apa dan gimana cara kalian rectify itu, gimana cara kalian mengobati, memperbaiki itu guys. Share dong pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini supaya jadi pengalaman buat kita semua ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.